Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa afdhalus salawati wa tamut taslimi ala sayyidina Muhammadin al-mab'usi rahmatan lil alamin rijalan wa nisaa'a wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ahli sidqi wal wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Amma ba'd. Yang terhormat seluruh pimpinan Muslimat NU, terutama yang di pusat, Ibu Hajah Khoifah Indar Parawansa dan seluruh jajarannya, seluruh pimpinan muslimat, baik di provinsi, cabang, maupun seluruh di luar negeri, terutama yang di London, Bapak Dubes London dan Britania Raya serta Irlandia, Bapak Desa Percaya beserta Ibu dan seluruh jajaran pimpinan, teman-teman pimpinan NU UK, dan seluruh hadirin pemirsa Riyadhah Muslimat NU yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa bertemu melalui online ini, dan baru saja kita menyaksikan kesyahduan teman-teman muslimat NU London dalam berdoa, bersolawat, rotib haddad. Ini adalah contoh model Islam Indonesia yang mungkin sedikit bisa kita temukan di negara-negara yang lain. Jadi tampilnya para perempuan muslimat, baik di NU, di Muhammadiyah, maupun di tempat lain, adalah salah satu penyangga kohesi sosial yang biasa disebut sebagai moderasi beragama. Sehingga kehidupan beragama tidak kaku, tidak penuh ketegangan, tidak penuh konflik sebagaimana biasanya para laki-laki. Kita saksikan di berbagai negara itu ketika para perempuan tidak tampil ke publik, ketika para perempuan tidak ikut berdoa, tidak ikut berjamaah, tidak ikut berpartisipasi di dunia publik, pendidikan, sosial maupun ekonomi, maka kita bisa saksikan dunia di sana akan tegang terus-menerus dan bisa jadi akan konflik dan peperangan. Karena itu kita harus bersyukur semua bahwa kita punya muslimat NU. Mungkin di organisasi lain juga punya Aisyah atau Nasyiatul Aisyah. Kita masih punya lagi Fatayat, IPPNU, dan lain sebagainya. Solawat-solawat tadi adalah bagian dari apa yang telah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi maulidan kita adalah isinya adalah sholawat yang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja sholawat itu tidak ada waktunya, tetapi pada bulan Maulud ini kita memperbanyak sebagai tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin cinta itu dosa atau bid'ah. Kenapa? Karena banyak sekali ayat dan hadis yang meminta kita untuk mencintai sesama Muslim saja, apalagi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cinta kepada Nabi
tentu saja ekspresinya banyak. Salah satunya adalah bersolawat. Yang lain adalah bersedekah. Nah, model keislaman di Indonesia yang bersolawat karena mencintai Nabi, lalu bersedekah adalah juga penyangga lain kohesi sosial masyarakat dan bangsa Indonesia. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Gus Baha misalnya bahwa muludannya orang NU itu dalilnya hadis Abu Lahab katanya. Jadi ini bukan berarti Abu Lahab yang mengeluarkan hadis, tetapi hadis yang dicatat oleh Imam Bukhari tentang Abu Lahab, yang kemudian dijelaskan panjang lebar oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Ceritanya begini. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW itu lahir, lalu kemudian ada seorang perempuan yang akhirnya nanti menjadi murdi'ah, menjadi penyusu Nabi, bernama Suwaibah, itu mengabarkan berita kelahiran Nabi Muhammad itu kepada Abu Lahab. Lalu Abu Lahab gembira sekali mendengar kelahiran Nabi Muhammad itu. Dan saking gembiranya kemudian dia memerdekakan Suwaibah yang saat itu adalah budak dan hamba sahaya. Dan karena memerdekakan inilah kemudian seorang keluarga Abu Lahab, ketika Abu Lahab sudah divonis oleh ayat Al-Masad, Tabbat yada Abi Lahab bin Watab, itu sebagai penduduk ahli neraka, ternyata salah satu keluarganya bermimpi dan bertemu dengan Abu Lahab bahwa saya, kata Abu Lahab, setiap hari Senin itu diangkat dan diberi kesempatan untuk meminum air yang ada yang melalui jari jempolnya dengan mesak jempolnya tersebut. Lalu kemudian hadis ini atau cerita ini yang ada dalam Sahih Bukhari, singkat tentu saja, yang lebih panjangnya ada dalam berbagai kitab yang lain, itu kemudian dipahami oleh beberapa ulama, terutama ulama NU, bahwa orang kafir seperti Abu Lahab saja ketika bergembira sekali, lalu dia bisa diangkat dari siksanya pada hari Senin setiap minggu. Bagaimana kalau kita yang beriman, kita yang mencintai, kita yang lalu setiap saat bersolawat, setiap saat bergembira, maka itu akan lebih banyak lagi yang kita terima sebagai pahala maupun sebagai pengangkat dosa. Mudah-mudahan sholawat yang dipanjatkan tadi oleh teman-teman muslimat NU London maupun bacaan-bacaan lain adalah salah satu ekspresi kita, cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga dicatat sebagai sholawat dan juga dicatat sebagai kebaikan dan ibadah serta menghapuskan dosa-dosa yang kita telah lakukan. Hadirin para pemirsa Riyadhah Muslimat NU dimanapun berada. Ini adalah seperti yang saya bilang salah satu ciri khas Islam di Indonesia yang biasa disebut sebagai moderasi beragama, di mana pilar-pilarnya adalah cinta tanah air, menghormati perbedaan, lalu mengedepankan dialog tanpa kekerasan, dan juga menghormati tradisi lokal. Ini adalah sesuatu yang telah diteladankan oleh para ulama kita di Indonesia, yang membuat kita tetap bersatu dengan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia ini, dengan pulau yang berjumlah lebih dari 10.000 atau 14.000 bahkan, dengan bahasa yang ratusan, suku yang ratusan, di mana negara lain baru 2 atau 3 suku saja sudah konflik terus-menerus. Ini adalah bentuk kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri bersama sebagai orang Islam di Indonesia, dan salah satu syukurnya adalah dengan merawat kohesi sosial ini, dengan merawat moderasi beragama ini. Jangan pernah percaya kepada ideologi-ideologi transnasional yang datang ke Indonesia yang mengatasnamakan Islam,
tapi justru akan menghancurkan pilar-pilar moderasi beragama ini. Sepertinya yang dihancurkan adalah sesuatu yang mungkin tidak kelihatan Islamnya karena cinta tanah air misalnya. Akan tetapi mereka tidak tahu bahwa ketika cinta tanah air sudah hancur, maka berikutnya tidak akan lagi cinta sesama Muslim. Setelah kita mungkin berkonflik antara warga negara di Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan akan berkonflik seterusnya antar sesama Muslim, sebagaimana kita saksikan di negara-negara lain. Karena itu penting sekali kita merawat, penting sekali kita terus melestarikan Islam yang telah kita warisi dari para ulama di Indonesia. Para pejabat harus mengerti bahwa Islam NU, Islam Muhammadiyah, dan Islam sebagian besar bangsa Indonesia adalah model Islam yang justru merekatkan, menyatukan. Karena itu jangan coba-coba mendekati dan ikut menyebarkan model-model Islam transnasional yang lain, karena harganya akan besar. Harganya adalah bangsa itu sendiri. Karena itu, mari kita bersama-sama semuanya tentu saja, baik rakyat maupun pejabat, baik muslimat maupun ansor, baik NU maupun Muhammadiyah, untuk bersama-sama terus merawat dan mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin, yang mengedepankan akhlakul karimah, yang menghormati perbedaan, karena dengan cara inilah kita masih terus bisa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara inilah kita masih bisa beribadah kapanpun dan dimanapun. Dengan cara inilah kita masih bisa membangun masjid sebanyak yang kita inginkan. Dengan cara inilah kita bisa berzakat, kita bisa berhaji, kita bisa berumroh, kita bisa berrotib hadat, dan lain sebagainya. Jika model keislamannya adalah model keislaman yang datang justru dari luar sana, maka sebelum kita bisa menikmati Islam yang sering kita lakukan ini, maka kita sudah mungkin akan bertengkar satu sama lain, akan berkonflik satu sama lain, dan bisa jadi adalah berperang. Karena itu pada kesempatan kali ini, sekali lagi, mari kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang Islam, sebagai bangsa Indonesia. Karena itu jangan pernah mendengar kalau ada orang yang ngomong bahwa ayat suci harus di atas ayat konstitusi. Dalam pandangan NU, Muhammadiyah maupun MUI, bahwa mengamalkan konstitusi adalah bagian dari mengamalkan ayat suci. Bahwa kita mengamalkan ayat-ayat suci adalah bagian dari ajaran konstitusi. Tidak bisa dipertentangkan satu sama lain. Jadi kalau ada orang yang mempertentangkan misalnya antara sholat dengan kiprah ketika seseorang menjadi dokter misalnya, maka itu adalah bukan model Islam di Indonesia. Bukan model moderasi beragama. Sebagai contoh, ulama NU sering mencontohkan misalnya, kalau ada seorang dokter yang sedang mengoperasi pasien, dari mulai sholat maghrib sampai isya, yang kalau dia putus sholat maghrib dulu, lalu kemudian ditinggalkan, maka pasien tentu akan meninggal dunia. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan mendahulukan sholat, meninggalkan pasien, atau kita mendahulukan pasien, meninggalkan sholat? Nah, pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang menjebak, bukan model orang Islam di Indonesia. Kalau orang NU, terutama orang Islam di Indonesia, maka mudah sekali untuk mendamaikan hal ini tanpa perlu dipertentang-tentangkan. Karena seorang dokter ketika menyelamatkan manusia adalah bagian dari keislaman. Dan dia masih bisa untuk melakukan sholatnya, baik dengan cara jamak atau dengan cara hurmatul wakti kalau di NU, di qodok berikutnya, masih sangat mungkin. Jadi ketika kita mempertentangkan, artinya kita tidak melakukan moderasi beragama. Karena pada dasarnya, ketika kita menyelamatkan manusia, kita juga menyelamatkan Islam. Ketika kita beribadah, kita juga demi kemanusiaan. Itu yang mungkin bisa kita ambil dari inspirasi, sholawat, rotib haddad, doa-doa, baca yasin,
yang telah dilantunkan oleh teman-teman muslimat NU. Selanjutnya, sebagaimana diminta oleh panitia, adalah bagaimana dalam masa Maulid Nabi Muhammad SAW ini kita bisa meneladani kepemimpinan baginda Rasul SAW. Tentu saja kepemimpinan di sini tidak bisa diartikan sebagai posisi atau jabatan, karena nanti tidak bisa semua orang meneladani Rasulullah SAW. Misalnya Nabi sebagai pemimpin orang Quraisy, maka kita tidak bisa meneladani karena tidak semua orang bisa menjadi pemimpin orang Quraisy, apalagi pemimpin orang Arab, apalagi pemimpin seluruh umat Islam. Maka yang kita pahami dari kepemimpinan adalah soal tanggung jawab, bukan soal posisinya apa, bukan soal jabatannya apa, bukan soal menjadi apa, karena itu tidak bisa diteladani oleh semua atau sebagian besar dari umat Islam. Kepemimpinan yang dimaksud di sini adalah kepemimpinan yang bisa diteladani oleh kita semua, mulai dari ketua-ketua muslimat, baik di pusat maupun di daerah, baik yang ketua banom maupun ketua ranting, maupun ketua badan atau bagian-bagian yang terkecil, bahkan anggota, yaitu kepemimpinan tentang tanggung jawab terhadap apa yang menjadi bagian kita masing-masing. Apapun peran kita, apapun bagian kita. Kata Nabi Muhammad SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Bahwa setiap kita, siapapun kita, setiap kalian, siapapun kalian, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar, jabatan apapun, pejabat maupun rakyat, adalah memiliki tanggung jawab. Dan tanggung jawab inilah yang harus kita kelola karena nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, mari kita teladani kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang tertera dalam surat At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Tentu saja banyak ayat dan banyak hadis untuk bisa meneladani kepemimpinan Rasulullah, tetapi karena keterbatasan waktu, saya akan mengutip satu saja ayat dalam surat At-Taubah ini, yang sebagian besar saya merujuk kepada tafsir senior saya, Kiai Haji Hilmi Aliyafi, yang dalam ayat ini disebutkan bahwa laqad ja'akum, telah datang kepada kalian. Ja'akum di sini artinya adalah pemimpin itu, orang yang bertanggung jawab itu adalah orang yang aktif. Ja'akum, dia datang. Rasul datang kepada kalian. Biasa Rasulullah mendatangi para sahabat, menemui para sahabat. Mungkin bahasa sekarang adalah anjang sana, atau mendatangi rakyat, sebagaimana sering kita saksikan para pemimpin kita, baik presiden seperti Pak Jokowi maupun gubernur seperti Ibu Khofifah, dan saya kira sudah menjadi tradisi dan penting sekali untuk dirawat bagi siapapun menjadi pemimpin, termasuk kita-kita, sekecil apapun kepemimpinan kita. Kita harus mendatangi, kita harus memulai, kita harus proaktif. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasulun tentu saja hanya nabi yang menjadi rasul. Karena itu kita tidak bisa meneladani. Kita tidak ada rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Tetapi teladannya bisa kita terima. Misalnya rasul adalah orang yang memiliki ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu beribadah, yang selalu berdoa, dan lain sebagainya. Pemimpin penting sekali untuk menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekuat apapun dia dan siapapun dia, pasti pada dasarnya adalah lemah manusia itu. Tidak mungkin menjangkau semua. Karena itu penting sekali untuk selalu berdoa dan bersandar
kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Min anfusikum arti literalnya adalah dari orang yang sama dengan jenis kalian. Anfusikum sama psikologinya, sama perasaannya. Dan ditafsirkan di sini ada berbagai tafsir tentu saja. Ditafsirkan bahwa Nabi Muhammad datang sendiri sebagai Rasul dan merasa tidak berbeda dengan kaumnya, dengan sahabatnya, untuk bisa bersendaguro, untuk bisa bersama. Bahkan lebih dari itu, lalu yang penting adalah azizun alaihi ma anittum, bahwa Rasul itu, bahwa pemimpin itu, bahwa kita semua menjadi apapun pemimpin kita adalah orang yang azizun, orang yang merasa berat hati, orang yang merasa bersimpati dan empati ma'anitum atas apa yang menjadi beban kalian semua, menjadi beban masyarakat banyak, menjadi beban rakyat kebanyakan. Nah, karena itu pemimpin yang Islami adalah pemimpin yang menyadari beban rakyat, menyadari problem yang dihadapi oleh rakyat. Jadi program yang Islami adalah program yang berangkat dari data-data dari persoalan yang dihadapi oleh umat. Lalu kemudian karena dia tahu data-datanya, maka program yang dia lakukan adalah bagaimana sasarannya, tujuannya adalah umat itu sendiri, rakyat itu sendiri, berangkat dari data tersebut. Jadi bukan untuk dirinya sebagai pejabat, sebagai pemimpin, sebagai ketua, bahkan mungkin bisa jadi dalam tingkat rumah tangga maupun RT dan RW. Azizun alaihi ma anittum, lalu harisun alaikum. Harisun memiliki keinginan kuat sekali agar supaya problem itu selesai, agar supaya masalah itu hilang, agar supaya yang berat, yang beban itu menjadi tidak dialami lagi. Sebaliknya kita atau rakyat atau kebanyakan umat lalu mengalami kebaikan, kemaslahatan, kesejahteraan karena pemimpinnya, karena kita semua memiliki rasa harisun alaikum. Dan berikutnya adalah bil mu'minina raufun rahim. Memiliki kasih, memiliki cinta tentu saja. Penting sekali seorang pemimpin itu harus terkait dengan rakyat yang dipimpinnya, dengan anggota yang ditemaninya adalah rasa cinta dan kasih. Raufun rahimun. Ini adalah modal yang harus dimiliki oleh siapapun, menjadi apapun, dalam peran apapun, termasuk dalam keluarga. Sebagai suami maupun sebagai istri, adalah penting sekali kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh pasangan kita. Suami tentang istrinya, istri tentang suaminya, orang tua tentang anaknya, anak tentang orang tuanya. Sehingga kehidupan rumah tangga menjadi kehidupan yang betul-betul sakinah, mawaddah, warahmah, karena seluruh anggotanya saling menopang, saling mendukung, dan saling mencintai. Ketika keluarga ini sudah sakinah, mawaddah, warahmah, ketika potensi masing-masing keluarganya kemudian dikembangkan demi kemaslahatan bersama, maka kita akan memiliki masyarakat yang khairu ummah, masyarakat yang terbaik, kata Al-Quran. Dengan masyarakat yang terbaik inilah, kemudian tentu saja kita akan memiliki baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita memiliki negara yang penuh dengan adil, makmur, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keluarga yang sakinah, zuriyah yang thayyibah, khairu ummah, baldah thayyibah wa rabbun ghafur, maka kemudian kita sebagai bangsa Indonesia akan memiliki peran-peran di segenap alam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai anugerah kepada dunia. Kapan lagi bangsa Indonesia kalau tidak sekarang untuk mengirimkan anugerah-anugerah kita, untuk mengirimkan model Islam kita di Indonesia yang nyata telah menyatukan, yang nyata telah memungkinkan kita bisa tetap berislam dan bernegara, berbangsa dan beragama, yang mungkin masih sulit untuk bagian negara lain. Model Islam yang kita saksikan banyak perempuan menjadi pemimpin,
banyak perempuan menjadi ulama, banyak perempuan mengaji dan memimpin institusi-institusi keagamaan. Ini semua masih sangat sulit di negara-negara lain. Menjadi hakim pengadilan agama di Malaysia saja masih sulit, apalagi di negara-negara Arab. Di Indonesia, hakim pengadilan agama yang perempuan sudah banyak. Karena itu kita akan menemukan berbagai inspirasi, berbagai kebijakan-kebijakan. Kenapa? Karena berkeluarga itu isinya laki-laki dan perempuan. Apabila kebijakan di luar itu tidak ada perempuannya, maka para pengambil kebijakan pasti tidak akan paham apa yang dialami oleh perempuan. Pasti kalau kementerian tidak ada perempuannya, tidak tahu apa kebutuhan perempuan, apa yang dialami perempuan, apa yang diinginkan perempuan. Karena itu, lagi-lagi model Islam yang dipraktekkan di Indonesia adalah anugerah tersendiri yang seharusnya menjadi bagian dari diplomasi bangsa, diplomasi negara. Mudah-mudahan Kementerian Luar Negeri melalui duta besar kita di UK ini bisa menyampaikan bahwa saat ini diplomasi tidak mungkin tanpa agama. Berbagai negara sekarang ini mentok karena agama menjadi faktor yang justru sebaliknya untuk beberapa kawasan, untuk beberapa daerah, berbeda negara maksud saya. Berbeda dengan Indonesia, dalam hal ini justru banyak sekali kita saksikan melalui pilar-pilar seperti NU, Muhammadiyah, MUI, dan juga UIN. Kita tahu perguruan tinggi Islam di tempat lain bisa jadi kontribusinya minimal dalam konteks kehidupan berbangsa. Di Indonesia, pesantrennya, akademisinya, organisasi keislamannya, terutama melalui organisasi-organisasi keperempuanan, bersama-sama menjaga kohesi sosial, memastikan seluruh program-program kebangsaan itu bisa dirasakan, bisa diwujudkan dalam kehidupan yang lebih nyata dan lebih real. Karena itu, kepemimpinan seperti ini adalah kepemimpinan yang sudah sesuai. Tentu saja banyak kekurangan, tentu saja masih banyak hal yang perlu disempurnakan, karena manusia itu mahalul khoto'i wan nisyan. Bahwa manusia itu siapapun itu pasti ada kesalahan dan kelupaan. Kita perlu terus untuk mengingatkan pemimpin kita, mengingatkan rakyat kita, mengingatkan siapapun ketika lupa dengan mandat konstitusi, dengan mandat undang-undang, dengan pesan-pesan Islam, dengan pesan-pesan Al-Quran, tentu saja masih banyak kekurangannya. Tetapi bukan dengan mengganti ideologi kebangsaan. Karena kalau sudah diganti, bukan hanya kita tidak akan punya kesatuan antar bangsa, tapi bisa jadi kita akan bertengkar dan perang sesama saudara Muslim sendiri. Sehingga kita akan susah punya masjid, susah beribadah, dan mungkin akan susah juga untuk berhaji. Sekali lagi, saya sebagai warga Indonesia cukup bangga dan bersyukur atas keislaman, atas praktek ibadah, ajaran keislaman yang kita nikmati bersama, terutama dari ulama-ulama NU dan pesantren. Ini tentu saja harus disyukuri oleh seluruh pejabat, seluruh pengamat, seluruh akademisi, dan seluruh pihak di Indonesia agar kita bersama-sama menjaga. Dan di akhir, kami dari teman-teman NU di UK sedang memiliki program wakaf gotong royong. Ini adalah salah satu kepedulian kami untuk memiliki masjid Indonesia, agar kita bisa berdiplomasi lebih baik, mengenalkan Islam di Indonesia kepada saudara-saudara Muslim lain, di samping juga kepada saudara-saudara non-Muslim yang lain, bahwa ada nun di sana Islam yang lebih ramah, yang lebih bersaudara, yang lebih menyatukan jika dibandingkan dengan praktek-praktek Islam di negara yang lain. Ini mengundang seluruh umat Islam, terutama di Indonesia, wabil khusus adalah muslimat, tentu saja muslimin juga, tentu saja ansor juga, tentu saja MUI dan yang lain, bahwa kita perlu masjid. Model wakaf gotong royong ini
Mudah-mudahan bisa menginspirasi nanti untuk PCI NU yang lain, atau PCI Muslimat NU yang lain, bahwa dengan gotong royong kita bisa punya masjid, kita bisa memiliki rumah ibadah yang itu akan menjadi tempat tidak saja untuk ibadah ritual yang tentu saya akan dapat pahala terus-menerus, bahkan untuk ibadah sosial, untuk menemani, untuk menjadi tempat bagi bangsa Indonesia yang perlu bertemu, perlu bersilaturahmi, perlu mengaji, perlu berteduh, bahkan untuk teman-teman yang akan masuk Islam, yang mu'alaf. Karena itu penting sekali kita memiliki masjid, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, man bana masjidan walau mifhaso qitatin wa au asghara banallahu baitan fil jannah. Bahwa barang siapa yang mampu membangun masjid sekalipun bagian kecilnya saja, sebagaimana bagian sangkarnya kucing, maka atau kecil dari itu, maka Allah akan membangun baginya rumah di surga. Mari kita berlomba-lomba untuk memberikan kemudahan, memberikan fasilitas, dan membuat rumah Allah di London, di tengah kota, di daerah London Utara, sehingga ketika teman-teman Muslimat NU, Ibu Khofifah, Ibu Nurhayati, atau Ibu Hajjah yang lain, saya kira banyak di sini, yang terhormat, yang ditakdimi oleh kita semua, bisa ikut mensukseskan, bisa ikut membuka, meluncing, dan memberkahi masjid tersebut untuk kepentingan kita semua, untuk kepentingan Islam, dan untuk kepentingan Indonesia. Kami memanggil juga seluruh bangsa Indonesia agar supaya bangsa ini punya kebanggaan di London. Maka saya memanggil juga seluruh warga Indonesia yang terketuk hatinya agar supaya bangsa Indonesia di London punya media, punya wadah, punya tempat untuk berdiplomasi. Maka mari kita keluarkan barang sedikit untuk masjid Indonesia di London, yang insya Allah nanti akan dikelola oleh teman-teman Muslimat NU. Ini adalah yang pertama kali bisa jadi orang yang paling aktifnya nanti adalah para Muslimat NU. Karena itu sekali lagi saya ketuk kepada seluruh pihak, baik muslimat maupun non-muslimat, seluruh warga, seluruh anggota, seluruh bangsa Indonesia untuk ikut mengulurkan tangannya memiliki sesuatu yang kita banggakan bersama. Harga dari masjid ini sekitar 1,5 juta pound sterling, yang jika dirupiahkan sekitar 30 miliar, itu mudah untuk diselesaikan oleh kita, cukup dengan 50.000 per orang, dikalikan 6, kalau 100.000 orang saja di Indonesia, atau muslimat saja yang jumlahnya jutaan, di Jawa Barat saja 100.000 sudah cukup, itu sudah selesai. Karena itu, mari kita sama-sama bergotong royong dengan wakaf gotong royong yang sekarang sedang diinisiasi oleh teman-teman PCI Muslimat NU. Semoga dengan wakaf gotong royong ini kita semua tidak hanya memperoleh kebanggaan, tidak hanya memperoleh tempat untuk beribadah, tidak hanya memperoleh tempat untuk bersilaturahmi, tidak hanya punya tempat untuk menyambut seluruh saudara-saudara kita yang datang ke London, tetapi juga kita memperoleh kelak rumah yang hebat, yang baik, yang indah di surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata, kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih atas seluruh pihak, baik dari pimpinan muslimat, baik dari pimpinan Kedutaan Besar Indonesia, maupun seluruh PCI NU, PCI Muslimat, dan seluruh teman-teman hadirin jamaah Zumiyah Riyadhah Muslimat NU. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu yarhamuna rahmatan amatan syamilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum PP Muslimat NU dan Gubernur Jawa Timur, tempat asal saya Jawa Timur, Dr. Kiai Haji Fakihuddin Abdul Qadir, Ibu Hajah Nurhayati Said Akil Siroj, para ketua dan pengurus muslimat di tingkat pusat, cabang, dan ranting, baik di Indonesia, seluruh Indonesia, maupun di luar negeri, Ibu Yayah Indra dan Ibu Siti Wahadi Ahmad, serta ibu-ibu muslimat NU UK yang saya banggakan dan saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dari London. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat bersama menghadiri acara riyadah dan doa bersama keluarga besar Muslimat NU untuk keselamatan bangsa. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi junjungan kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya merasa terhormat dapat bergabung bersama dengan Ibu Khofifah dan para jamaah mewakili warga negara Indonesia di Inggris pada riyadah dan doa bersama pada kesempatan ini. Perkenankan saya juga mengucapkan terima kasih kepada PP Muslimat NU atas kepercayaannya kepada Muslimat NU UK sebagai penyelenggara acara kali ini. Hal ini menunjukkan pengakuan atas kiprah Muslimat NU UK serta PCI NU UK dalam mendorong syiar dan toleransi antar umat beragama di Inggris. Ibu dan Bapak yang saya hormati, baru saja kita mendengar bersama Mauidhah Hasanah, nasihat-nasihat baik yang sangat baik dari Kiai Haji Fakihuddin Abdul Qadir, pesan-pesan sangat bijak, pesan-pesan sangat mulia, sangat penting, sangat kaya, dan sangat relevan untuk kita semua, termasuk saya sendiri. Tidak hanya pada level individu pribadi, pada level keluarga, masyarakat, negara, dan bahkan pada dunia, diplomasi tadi beliau sebutkan. Dan juga pentingnya memaknai, menyambut Maulid Nabi, pentingnya kita memaknai, menyambut Maulid Nabi dengan meneladani kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penting bagi kita untuk mengambil pelajaran dari sosok Nabi sebagai uswatun hasanah, suri toladan kita. Salah satu sifat terbaik beliau yang masih terus saya dalami hingga saat ini adalah betapa pedulinya beliau pada lingkungan sekitar. Tadi juga ditekankan sekali oleh Pak Kiai. Sebagaimana dikutip hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Semangat kepedulian ini, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi, perlu terus kita pegang dan kita amalkan. Terlebih di masa pandemi ini, di mana kita bergerak bersama melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Bahu-membahu, gotong royong meringankan beban pandemi pada saudara-saudara kita. Saya juga sangat berterima kasih, sangat mengapresiasi bahwa semangat saling membantu ini diamalkan oleh teman-teman Muslimat NU UK. Matur nuwun sangat Pak Kiai. Pak Kiai tadi katanya sholat maghrib sebentar. Saya sebagai putra Jawa Timur bangga tadi Pak Kiai tausiahnya saya bilang luar biasa, sangat bijak, sangat penting.
sangat lengkap Pak Kiai, tidak hanya pada level individu, level keluarga, level masyarakat, bernegara, dan dunia internasional. Tadi Pak Kiai menyebut diplomasi. Insya Allah Pak Kiai, pesan itu akan saya camkan dan saya laksanakan. Pesan Pak Kiai terutama sebagai pemimpin Pak Kiai itu betul-betul pas sekali. Dan insya Allah itu akan saya camkan, saya laksanakan, dan juga saya tularkan kepada teman-teman Pak Kiai bahwa pemimpin itu harus amanah dan punya empati terhadap yang dipimpin ataupun terhadap rakyat. Sekali lagi terima kasih Pak Kiai, saya tuh bangga sekali dengan kiprah, semangat, dan juga amal yang dilakukan oleh teman-teman Muslimat NU UK, di mana teman-teman Muslimat NU UK berperan penting dalam membangun kerukunan sesama warga negara Indonesia di Inggris, saling membantu, saling bahu-membahu, dan juga berpartisipasi, berperan aktif dalam menyiarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Saya sangat bangga dan matur sembah nuwun Pak Kiai. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Kiai Fakih dan Ibu Yaya di awal. Betul Pak Kiai, kami sedang berupaya bersama teman-teman saudara-saudara kita di Inggris untuk mendirikan Masjid Indonesia yang pertama di London. Tadi pesan dari Pak Kiai, matur nuwun sangat Pak, mohon doanya, dan ini juga tadi yang disebutkan oleh Pak Kiai adalah membangun rumah Allah. Mohon doanya Pak Kiai, pesan Pak Kiai saya yakin didengar oleh semua warga NU, tidak hanya Muslimat NU di UK tapi di seluruh dunia, dan kembali lagi mohon doanya. Betul sekali Pak Kiai bahwa masjid ini akan mendukung insya Allah peningkatan hubungan yang baik dengan masyarakat setempat, khususnya di bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial, serta terus mempromosikan toleransi dan saling menghormati antar agama. Tadi Pak Kiai juga menekankan mengenai wajah Islam yang rahmatan lil alamin, serta membangun citra baik Indonesia di mata dunia internasional, khususnya di Inggris. Terima kasih Pak Kiai, sekali lagi pesan-pesan yang telah disampaikan oleh Pak Kiai dan juga pesan sponsor untuk wakaf. Sebagai penutup, pada kesempatan ini mari kita terus mendoakan orang tua dan saudara-saudara kita agar tabah dalam menghadapi cobaan pandemi dan agar pandemi segera berlalu dan bisa kita atasi bersama. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan Bapak Duta Besar Inggris Raya, Bapak Desra Percaya PhD, mudah-mudahan masih ingat Pak Desra, Pak Dubes. Sangat Ibu, pasti. Saya muridnya kakaknya beliau, Pak Yandian Cahyana. Saya juga berkawan dengan adiknya beliau. Dan tentu beliau IKA UNER, saya kebetulan ketua IKA UNER. Jadi banyak hal yang cukup beralasan kami untuk bisa saling bersinergi, Pak Dubes. Siap, juga Al-Mukarram Bapak Dr. Fakihuddin Abdul Qadir, Mbak Yaya dan seluruh ibu-ibu pimpinan cabang istimewa PCI London semua yang saya cintai, saya banggakan. Mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat. Allah anugerahkan kemuliaan, keberkahan, kesehatan, keselamatan, dan rizki yang luas. Amin. Saya ini bersama banyak ibu-ibu. Jadi Ibu Nyai Mahfudoh Kiai Wahab Hasbullah sebelah kiri saya.
Ini Ketua Dewan Pembina, ada Profesor Sri, ada Sekum, ada Bu Dr. Erna. Ini beberapa teman PP bersama saya karena baru selesai konferensi wilayah PW Muslimat NU Jawa Timur. Jadi ada juga PW NTB yang bersama-sama kami. Pak Dubes, Kiai Fakih, ibu-ibu semua yang saya hormati, dari jajaran PP, Bu Nyai Nur Hayati, saya Tagil Sirat, semua PW yang mengikuti Riyadhah ini semua yang kami muliakan. Jadi memang Riyadhah ini dilakukan tiap Kamis biasanya. Tapi permintaan Mbak Yaya kemudian mengikuti kemungkinan dari keikutsertaan ibu-ibu yang ada di London, maka dilakukan hari Minggu. Lalu biasa hari Selasa kita juga melakukan Riyadhah lagi, yang selalu kami lakukan minimal seminggu 2 kali. Ada hal-hal khusus kita melakukan kembali Riyadhah seperti ini. Pak Dubes, saya ingin sampaikan begini Pak Dubes. Tanggal 12 kemarin Pak Presiden cocokkan dengan kami yang ada di Jawa Timur. Kata Pak Presiden begini, Mbak Hof, saya ini ditanya Joe Biden, Pak Dubes, jadi beliau menyampaikan bahwa beliau ditanya oleh Presiden Amerika, apa yang menjadikan Indonesia ini ketika terjadi lonjakan secara eksponensial dari COVID-19 tapi cepat melandai. Lalu beliau balik bertanya, Mbak Hof, kata Pak Presiden Jokowi tanya, apa yang menjadikan lonjakan eksponensial di Jawa Timur itu melandainya cepat sekali. Jadi Pak Dubes kebetulan yang pertama kali dan waktu itu satu-satunya provinsi di Indonesia yang level 1 itu Jawa Timur. Baru kemudian beberapa hari kemarin itu ada 3 provinsi yang lain ya, berarti 4. Sampai sekarang kabupaten kota di Jawa Timur ini terbanyak level 1-nya. Menurut assessment level situasi COVID Kemenkes. Ada 38 kabupaten kota di Jawa Timur. 34 sudah level 1 menurut situasi COVID-19 assessment Kemenkes. Di Jawa Bali, Pak Dubes, ada 3 provinsi yang kabupaten kotanya masih 0 level 1-nya. Ada 2, ada lagi 5, ada lagi 2 lagi. Jadi provinsi se-Jawa paling banyak ya Jawa Timur se-Indonesia, bukan hanya Jawa Bali. 34 kabupaten kota itu level 1. Saya ingin menyampaikan, saya kalau menyampaikan ini bukan riya, tapi saya ingin menyampaikan bahwa kita memang bekerja keras, kita bekerja profesional, kita membangun sinergitas yang luar biasa dari provinsi sampai ke Babinsa, Babinkamtipmas, desa dan kelurahan. Provinsi yang lain juga melakukan hal yang sama. Lalu yang membedakan kami di Jawa Timur adalah ada doa yang secara istiqomah dimunajatkan oleh seluruh warga Jawa Timur. Jadi kalau di Masjid Nasional Al-Akbar itu waktu itu 2 bulan setiap jam 10 sampai jam 11 itu ada doa untuk keselamatan bangsa. Jadi boleh semuanya mengisi nama di web itu, apakah yang dirawat di rumah sakit ataukah yang meninggal bisa mendapatkan kiriman doa dari Masjid Nasional Al-Akbar. Disebut nama, dari mana, dan seterusnya. Ada format-format yang kami lakukan berseiring dengan ikhtiar secara profesional, secara kolaboratif, dan dengan kerja keras yang luar biasa. Ini kenapa saya sampaikan, kami meyakini dalam surah Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kami selalu membangun semangat itu, maka sesungguhnya setelah ada kesulitan akan ada kemudahan. Diulangi lagi, sesungguhnya setelah ada kesulitan akan ada kemudahan.
Maka ada semangat yang terus terbangun di antara warga di Jawa Timur. Begitu juga muslimat se-Indonesia. Ini berkah kami Pak Dubes, banyak di antara bunda-bunda muslimat ini ya gaptek. Sudah. Setelah itu banyak yang belum smartphone dan seterusnya. Kami kursus bayar waktu itu kalau tidak salah 350 ribuan di kursus sampai akhirnya kemudian bisa pada mengakses. Nah, apa yang ingin kami sampaikan, transformasi digital itu tersupport luar biasa. Transformasi digital ini nggak kerasa ternyata kita sudah melakukannya. Nah, format-format yang seperti ini sekarang kita bangun penguatan di sektor ekonomi. Karena Jack Ma bilang tahun 2030 UMKM dunia 99% will be online. 85% will be e-commerce. Pada posisi seperti inilah memang berikutnya adalah bagaimana kita melakukan jihad bilmal, dakwah bilmal. Yang tadi Kiai Fakih, kami coba cocokkan account number dari panitia Pak Kiai Fakih. Berikutnya saya ingin menyampaikan Pak Dubes, kebetulan tadi saya menghadiri pelantikan OIAA, Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar. Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar kantor Jawa Timur, cabangnya cabang Indonesia, yang ketuanya adalah Grand Sheikh Al-Azhar sendiri. Nah, Grand Sheikh Al-Azhar itu melakukan transformasi pemikiran yang menurut saya sangat fundamental, yang beliau selalu pesankan pada alumni Al-Azhar adalah bagi Grand Sheikh Al-Azhar bahwa seluruh alumninya boleh berprofesi sebagai apa saja, tetapi profesi apapun itu mereka dipesankan oleh Grand Sheikh Al-Azhar. Mereka harus melakukan takzizul wasatiyah. Takzizul wasatiyah itu artinya seluruh alumni Al-Azhar harus melakukan pengokohan moderasi. Takzizul wasatiyah, mengokohkan moderasi. Sambil kemudian Grand Sheikh Al-Azhar menyampaikan bahwa sudahlah hindari konflik, hindari peperangan, hindari jealousy di antara saudara. Jadi ini menurut saya menjadi bagian yang sangat penting karena pesan beliau yang selalu mengajak seluruh alumninya, seluruh warga dunia sebetulnya bangun moderasi, maka Pemprov Jawa Timur secara khusus memang kami, jadi kebetulan yang sempat hadir di periode kami di Jawa Timur itu wakil Grand Sheikh Al-Azhar. 2 kali beliau datang ke kantor gubernuran, lalu saya minta untuk mendapatkan kuota untuk bisa mengirimkan mahasiswa Jawa Timur. Kami mendapatkan kuota, bahkan melebihi kuotanya Kementerian Agama, Pak Dubes. Beliau tanya, untuk apa Pemprov Jawa Timur minta kuota, padahal Kemenak sudah ada. Kemudian Gontor ada, satu lagi beliau sebut ada. Jadi saya bilang, ya Kemenak kan untuk seluruh Indonesia. Kalau pesantren Gontor untuk alumni Gontor, kalau kami ini untuk banyak alumni dari pesantren-pesantren yang lain, karena kami ingin ketika mereka sudah memiliki ilmu yang dalam, maka ilmu itu untuk menyemai damai, menyemai kasih. Jadi ketemulah akhirnya beliau bilang, ini bukan saya ya yang tanda tangan, saya bawa kembali dulu ke Kairo. Tidak lama kemudian kami sudah mendapatkan approval dari Grand Sheikh Al-Azhar, lalu masuklah pada proses rekrutmen. Insya Allah November ini sudah mulai belajar mereka. Jadi balagonya sudah selesai di Jakarta dan insya Allah November ini sudah mulai pembelajaran di Kairo. Apa yang ingin kami sampaikan bahwa mencari referensi untuk melahirkan ulama-ulama yang nanti akan hadir dan kemudian menyemai kasih, menyemai damai itu menjadi penting bagi
negara yang memiliki pluralitas luar biasa. Saya ingin menyampaikan begini. Pak Presiden Jokowi pernah menyampaikan bahwa Presiden Ashraf Ghani, mantan Presiden Afghanistan itu pernah bertanya kepada Pak Presiden Jokowi, Pak Presiden Jokowi, berapa suku bangsa di Indonesia? Pak Presiden Jokowi menjawab 714. Lalu Presiden Ashraf Ghani waktu itu menyampaikan, bagaimana Indonesia bisa mengelola 714 suku dalam suasana yang harmoni. Sementara di Afghanistan 7 suku. Bapak Ibu sekalian, 7 suku itu kalau kemudian ada perbedaan pendapat bisa tajam. Nah, apa yang ingin kami sampaikan, bagaimana sebetulnya Pak Dubes di NU itu ada namanya Mabadi Khairul Ummah. Nah, disitulah ada format-format bagaimana at-tawasut, at-tasamuh, toleransi, moderasi. Itu adalah basis dasar bangunan dari seluruh perspektif yang dibangun oleh Nahdlatul Ulama. Ya muslimatnya, ya ansornya, ya fatayatnya. At-tawazun, ada keseimbangan. Tidak bisa kita hanya menatap masa depan, tidak berdialog dengan masa lalu. Karena berdialog dengan masa lalu menjadi bagian penting untuk mengambil decision untuk bisa melangkah ke depan agar ada kearifan yang terbangun dan terus di antara satu dengan yang lain saling di dalam posisi equilibrium dynamic karena pasti akan ada dinamika. Nah, dalam posisi seperti inilah saya rasa ibu-ibu muslimat di PCI London juga insya Allah karena kami ada di dalam format perspektif yang sama, maka insya Allah Pak Dubes kami akan menjadi bagian dari satu kesatuan langkah untuk membangun bahwa Indonesia penuh damai, Indonesia penuh kasih. Apalagi Pak Dubes ini satu alma mater dengan saya. Di Jawa Timur ini ada Kerajaan Majapahit. Majapahit inilah yang mengenalkan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Inilah kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular. Saya rasa dari bumi Majapahit inilah suasana yang bisa membangun harmoni di antara keberagaman yang ada bisa kita lakukan. Itulah yang sesungguhnya dibangun oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dulu disebut masyarakat, ya orang menyebut masyarakat madani atau apa, masyarakat mutamaddin. Saya rasa secara terminologis yang betul adalah masyarakat mutamaddin. Masyarakat yang penuh dengan keberadaban. Dalam posisi seperti ini, harmonious partnership terbangun luar biasa pada saat Rasulullah Muhammad SAW memimpin kota Yasrib yang kemudian dikenal sebagai kota Madinah. Mudah-mudahan tanggal 10 Rabiul Awal, 2 hari lagi kita akan memasuki hari kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Amin. Terima kasih ibu-ibu PCI London, sehat, sukses semuanya. Pak Dubes terima kasih seluruh supportnya, Kiai Fakih matur nuwun pencerahannya. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.